warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Irawan Suntoro MS selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Hasan Hariri SPD MBA PhD selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Sultan Jasni MPD selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Dr. Sowiyah MPD selaku penguji 2 sekaligus Kaprodi Magister Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya Yolanda Regina akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter di SDIT Pelita Khairul Ummah Bandar Lampung. Latar belakang: berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan berfungsi untuk membentuk watak. Watak inilah yang disebut sebagai karakter. Pendidikan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan moral. Di Indonesia, pembangunan karakter dan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan karena pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun, sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna baik bagi dirinya maupun orang lain. Penelitian ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah yang berfungsi untuk menggerakkan pendidikan di sekolah dan memperkuat karakter siswa dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam penelitian implementasi digunakan pendekatan evaluasi program. Evaluasi program merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu program sebagai dasar membuat keputusan dan mengambil kebijakan untuk menyusun program yang akan dibuat selanjutnya. Penelitian ini akan melakukan evaluasi implementasi penguatan pendidikan karakter di SDIT Pelita Khairul Ummah dengan menggunakan model evaluasi CIP. Pertanyaan penelitian: 1. Bagaimana konteks program PPK terkait dengan situasi atau latar belakang yang mempengaruhi secara tidak langsung di SDIT Pelita Khairul Ummah? 2. Bagaimana input program PPK terkait dengan kualitas masukan yang dapat menunjang ketercapaian secara langsung di SDIT Pelita Khairul Ummah? 3. Bagaimana proses pelaksanaan program berupa jenis kegiatan, pendekatan, dan metode yang mendukung keberhasilan program penguatan pendidikan karakter di SDIT Pelita Khairul Ummah? 4. Bagaimana produk yang dihasilkan dalam penyelenggaraan program penguatan pendidikan karakter di SDIT Pelita Khairul Ummah? Kegunaan penelitian: 1. Kegunaan teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang administrasi pendidikan, khususnya implementasi kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam implementasi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter. 2. Kegunaan praktis. Yang pertama, bagi peserta didik, memberikan manfaat besar kepada peserta didik agar dapat mengembangkan pengetahuan tentang sikap dan perilaku berdasarkan pendidikan karakter. 2. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan, memberikan manfaat besar kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka menambah wawasan keilmuan bidang implementasi kebijakan penguatan pendidikan karakter dan bagaimana mengimplementasikan program PPK pada peserta didik di sekolah. 3. Bagi kepala sekolah, memberikan masukan yang berharga dalam memberikan pertimbangan pada kepala sekolah, khususnya dalam usaha berkaitan sebagai tolak ukur serta evaluasi dari keberhasilan pelaksanaan program PPK di sekolah. 4. Bagi peneliti lanjutan, sebagai dasar untuk melakukan penelitian lanjutan, menyumbangkan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter. Teori yang digunakan: yang pertama, kebijakan pendidikan menggunakan teori dari Grindel tahun 1980, mengatakan implementasi kebijakan harus memperhatikan dua hal, konten dan konteks kebijakan. 2. Pendidikan karakter menggunakan teori yang dikemukakan oleh Licona tahun 2015. Terdapat 12 pendekatan dalam mengimplementasikan nilai pendidikan karakter secara menyeluruh. 9 diantaranya dilakukan guru di dalam kelas, sedangkan 3 pendekatan selanjutnya dilakukan di sekolah. 3. Model evaluasi program CIP. Teori yang dikemukakan oleh Staffelbeam mengemukakan
keunikan model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan yang menyangkut perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulan model CHIP memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi, yaitu tahap konteks, masukan, proses, dan produk. Kerangka pikir, sekolah melaksanakan program PPK dibagi menjadi 3 kegiatan. 1. Kurikuler, 2. Kokurikuler, 3. Ekstrakurikuler dengan pendekatan model, metode, dan teknik. Kemudian akan menghasilkan 5 nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Selanjutnya, dilaksanakan evaluasi program PPK menggunakan model CHIP. 1. Konteks, meliputi kondisi lingkungan sekolah yang mendukung keamanan dan kenyamanan sekolah. 2. Input, ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. 3. Proses, kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir adalah produk siswa yang berkarakter. Metode penelitian. Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif yang diungkapkan oleh Moleong tahun 2017 adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Sumber data penelitian. Sumber data penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling. Untuk informan kuncinya yaitu kepala sekolah yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat dan mengetahui masalahnya secara mendalam. Kemudian dikembangkan dengan informan lain melalui snowball dalam menentukan informan selanjutnya sehingga jumlah data yang akan didapat semakin banyak dan lengkap. Teknik pengumpulan data yaitu 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi. Analisis data. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Komponen dalam analisis data. 1. Pengumpulan data. 2. Reduksi data. 3. Penyajian data. 4. Verifikasi. 5. Kesimpulan. Adopsi dari Miles dan Haberman. Pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria keterpercayaan atau credibility. Hasil penelitian. 1. Evaluasi program dalam dimensi konteks. Evaluasi dimensi konteks meliputi respon masyarakat terhadap sikap dan perilaku siswa sangat baik dan positif. Masyarakat sangat mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kemudian sekolah membina hubungan sosial baik antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, dan guru dengan siswa berjalan lancar. Kondisi keamanan di lingkungan sekolah cukup aman. Selain itu, kondisi kenyamanan yang ada di sekitar sekolah dalam proses belajar mengajar sudah sangat nyaman. 2. Evaluasi program dalam dimensi input. Evaluasi dimensi input meliputi sarana dan prasarana yang ada di SDIT Pelita Khairul Ummah sudah mendukung. Bentuk kepemimpinan kepala sekolah dalam mendukung kegiatan penguatan pendidikan karakter sangat berpengaruh. Respon guru terhadap karakter siswa, baik di dalam maupun di luar kelas, dapat menyesuaikan kondisi siswa. Respon siswa dalam menerapkan pendidikan karakter, baik di dalam maupun di luar kelas, cukup baik. Respon tenaga kependidikan terhadap karakter siswa hampir sama dengan penilaian secara keseluruhan dengan guru lainnya. 3. Evaluasi program dalam dimensi proses. 1. Strategi implementasi penguatan pendidikan karakter yang dilakukan guru melalui kegiatan intrakurikuler. 2. Strategi implementasi penguatan pendidikan karakter yang dilakukan guru melalui kegiatan kokurikuler. 3. Strategi pengimplementasi penguatan pendidikan karakter yang dilakukan guru melalui kegiatan ekstrakurikuler. 4. Evaluasi program dalam dimensi produk. Karakter yang sudah dihasilkan melalui program pendidikan karakter antara lain religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Karakter yang paling menonjol atau dominan dalam perbaikan sikap dan perilaku siswa setelah melaksanakan program PPK di sekolah antara lain religius, nasionalisme, dan gotong royong. Selanjutnya, temuan penelitian. 1. Evaluasi program dalam dimensi konteks. Evaluasi dimensi konteks meliputi respon masyarakat terhadap sikap dan perilaku siswa sangat baik dan positif.
Hal ini terlihat dari sebaran PPDB setiap tahun meningkat. Masyarakat sangat mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah, misalnya kegiatan kerja bakti, bakti sosial, gotong royong di sekitar lingkungan, kegiatan pramuka, dan kegiatan keagamaan lainnya yang merupakan kegiatan rutin di sekolah. SDIT Pelita Khairul Ummah membina hubungan sosial baik antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, dan guru dengan siswa berjalan lancar. Kondisi keamanan di lingkungan sekolah sangat aman. Selain itu, kondisi kenyamanan juga dalam proses belajar mengajar sudah sangat nyaman. Evaluasi program dalam dimensi input meliputi sarana dan prasarana yang ada di sekolah sudah mendukung pelaksanaan program PPK. Bentuk kepemimpinan kepala sekolah dalam mendukung kegiatan pendidikan karakter sangat berpengaruh. Respon guru terhadap karakter siswa baik di dalam maupun luar kelas dapat menyesuaikan kondisi. Siswa selalu memberi salam pada guru baik di dalam maupun di luar kelas. Respon siswa dalam menerapkan pendidikan baik di dalam maupun di luar kelas cukup baik dengan berbagai kegiatan pembiasaan yang ada. Respon tenaga kependidikan terhadap karakter siswa hampir sama dengan penilaian seluruh dengan guru yang lainnya. Sangat dirasakan perubahan karakter anak yang jauh lebih baik karena mereka telah mendapatkan pelajaran mengenai pembentukan karakter di sekolah. Evaluasi program dalam dimensi proses. Bentuk dan jenis kegiatan intrakurikuler diantaranya adalah murojaah dan membaca Asmaul Husna, gerakan literasi sekolah yang diadakan setiap pagi sebelum belajar, sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, senam dan Jumat bersih. Strategi implementasi penguatan pendidikan karakter yang dilakukan melalui kegiatan kokurikuler yaitu program buku penghubung untuk mengontrol kegiatan siswa saat di rumah, baik dari ibadahnya maupun mengulang pelajaran dan membantu orang tua. Bentuk dan jenis kegiatan kokurikuler yaitu outing class. Evaluasi program dalam dimensi produk. Karakter yang sudah dihasilkan melalui program pendidikan karakter antara lain religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Karakter yang paling menonjol atau dominan dalam perbaikan sikap atau perilaku siswa setelah melaksanakan program PPK di sekolah antara lain religius, nasionalis, dan gotong royong. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan peneliti pada implementasi kebijakan penguatan pendidikan karakter dengan menggunakan model evaluasi program dengan teori CHIP, maka disimpulkan bahwa penguatan pendidikan karakter di SDIT Pelita Khairul Ummah telah berjalan dengan baik, yaitu berdasarkan temuan yang diperoleh oleh peneliti dengan melihat PPK sudah terimplementasi yang didukung melalui lingkungan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kerjasama dengan berbagai pihak, pendekatan serta jenis kegiatan yang telah menghasilkan pendidikan karakter seperti karakter religius, karakter nasionalisme, karakter kemandirian, karakter gotong royong, dan integritas. Saran 1. Bagi kepala sekolah. Kepala sekolah diharapkan dapat lebih meningkatkan program pada dimensi konteks, input, proses untuk menunjang ketercapaian program pendidikan karakter. Namun pada dimensi produk, diharapkan SDIT Pelita Khairul Ummah tidak hanya 3 karakter yang menonjol, tetapi kelima karakter dalam Permendikbud harus lebih ditingkatkan agar terlaksananya program PPK tersebut. 2. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan selalu mengikuti pelatihan-pelatihan khusus tentang cara pelaksanaan PPK di sekolah. Selain itu, guru juga harus menjadi model teladan yang baik agar setiap peserta didik dapat meniru nilai-nilai karakter teladan tersebut. Dengan begitu, pelaksanaan PPK di sekolah menjadi lebih terwujud secara optimal. 3. Bagi peserta didik. Peserta didik diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya penguatan nilai-nilai karakter bagi dirinya melalui partisipasinya dalam melaksanakan program penguatan pendidikan karakter di sekolah. Peserta didik juga diharapkan dapat lebih meningkatkan rasa kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam diri agar menjadi siswa yang memiliki karakter, integritas, dan kemandirian yang baik. Selain itu juga, peserta didik diharapkan tidak hanya tahu mengenai pentingnya nilai-nilai karakter yang diwujudkan, namun peserta didik juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai karakter itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Demikianlah hasil presentasi penelitian tesis saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.